Saya Michael Girot, Kepala Perwakilan Sulawesi Utara, media target tipikor.com, berada di Polda Sulawesi Utara. Sekarang saya sedang bersama masyarakat dalam membuat pelaporan ke Propam Polda. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Richard Salindeho. Ya, tujuan datang ke Polda, Pak? Saya ke sini untuk menyampaikan keberatan atas keputusan pelanggaran disiplin terhadap salah seorang oknum anggota polisi yang bernama Faisal Hamenda. Adapun hasil keputusan sidang pelanggaran disiplin di Polres Mitra yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Mitra itu menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan penahanan 21 hari, kemudian penundaan pangkat selama 1 tahun. Ya, jadi saya merasa bahwa keputusan itu tidak adil dan saya tidak puas karena oknum yang bersangkutan ini telah banyak kali melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan mobil khususnya di kota-kota Mobagu. Jadi selayaknya yang bersangkutan ini sih seharusnya direkomendasikan kode etik untuk pemberhentian, tidak dengan hormat. Sebab memang selama ini sudah jelas-jelas dan sudah viral di kota-kota Mobagu itu oknum Faisal Hamenda ini disebut sebagai penipu dan suka menggelapkan mobil orang. Jadi dasarnya juga yang lain adalah yang bersangkutan telah tiga kali melaksanakan sidang, 3 kali disidang dalam pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Yang pertama kasus yang sama juga penipuan penggelapan, kedua disersi, dan yang ketiga yang saya alami ini yaitu kasus penipuan. Dengan bukti-bukti yang Bapak bawa ini bisa ditunjukin? Ya, ini salah satu bukti yang nyata yang saya bawa, ya saya lampirkan dalam laporan. Ini kecaman masyarakat, ya, kecaman masyarakat kepada oknum Faisal Hamenda ini. Ini, bentar Pak. Ini buktinya ini oknum anggota polisi. Nah, ini postingan dari Ibu Desi Langkun ini. Dia juga menjadi salah satu korban dari Faisal Hamenda. Nah, ini kecaman masyarakat ini banyak di sini Pak, pada yang bersangkutan. Banyak sekali. Ada 170 komentar di sini yang kebanyakan mengecam ulah yang bersangkutan. Kenapa sampai bersangkutan? Karena dia yang sudah pernah dihukum 2014, dihukum pidana penjara, keluar bikin ulang lagi. Jadi tidak ada efek jerahnya di sini. Nah, itulah yang sangat saya sayangkan, dan saya berharap instruksi dan amanah Bapak Kapolri ini agar ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh jajaran yang ada di bawahnya. Jadi terkait pelaporan Bapak di Propam tadi, bagaimana tanggapan Propam terkait permasalahan dari oknum polisi tersebut? Ya, tanggapan dari pihak Propam akan meneruskan kepada pimpinan, dan saya berharap bahwa ini benar-benar diseriusi. Yang bersangkutan ini sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai polisi karena sudah banyak sekali kasus yang dibuatnya. Tetapi yang diajukan ke pelanggaran disiplin hanya 3 yang saya tahu. Namun terlepas dari itu, ternyata yang bersangkutan telah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam kasus penipuan. Nah, itulah yang saya harapkan, makanya semoga ada tindakan tegas dari pimpinan kepolisian daerah Sulawesi Utara, karena Pak Kapolri sudah juga tegas menyatakan bahwa apabila tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya saya potong. Dan ini saya berharap menjadi perhatian serius dari pimpinan daerah Sulawesi Utara dalam mengevaluasi kinerja daripada Polres Mitra.
Kemudian yang kedua, saya juga mengadukan tentang penanganan perkara ya terhadap oknum Faisal Hamenda ini yang ditangani oleh penyidik Polres Mitra. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit bahwa saya juga ini adalah termasuk korban penipuan dari Faisal Hamenda. Saya ditipu uang kurang lebih 20 juta rupiah, yaitu di mana Faisal menggadaikan sebuah mobil Xenia DB 1260 LM itu mengaku miliknya. Namun di kemudian hari ternyata mobil ini adalah milik orang lain. Nah, jadi pemilik mobil ini menelpon saya, kemudian saya sarankan untuk melapor karena saya tidak kenal dengan pemilik mobil untuk melapor Faisal Hamenda di Polres Mitra. Begitu beliau melapor, nanti penyidik yang akan datang kepada saya untuk mengambil mobil ini atau menyita mobil ini. Nah, kemudian saran saya ini diikuti. Penyidik telah pelapor namanya Pak Arfa kalau nggak salah sudah melapor, kemudian Faisal dijadikan tersangka, ya tersangka penggelapan. Nah, kemudian penyidik dari Polres Mitra ini datang kepada saya, memeriksa saya sebagai saksi. Nah, dari pemeriksaan itu terungkap fakta, dikembangkan terungkap fakta bahwa saya juga ditipu oleh Faisal Hamenda. Jadi satu rangkaian peristiwa tindak pidana, penggelapan dan penipuan. Namun saya sayangkan, ternyata pemilik mobil ini telah mencabut laporannya di Polres Mitra. Kemudian Faisal Hamenda itu ditangguhkan. Seharusnya kalau berbicara tentang restoratif justice, saya juga harus dilibatkan karena saya juga adalah korban dari satu rangkaian tindak pidana ini, penggelapan mobil dan penipuan. Nah, itulah yang saya seharusnya penyidik yang menangani perkara ini. Karena ini terkesan melindungi yang bersangkutan. Fakta hukum kedua yang saya dapatkan juga adalah sehubungan dengan laporan Ibu Desi Langkun. Ibu Desi Langkun melaporkan Faisal Hamenda kasus penggelapan mobil di Kota Mobagu. Nah, laporannya itu kalau nggak salah tanggal 16 Agustus. Namun sampai bulan Oktober tidak ada perkembangan sama sekali. Tiba-tiba keluar surat pemberitahuan perkara, ya. Itu di situ sudah dicantumkan perkara ini dihentikan. Nah, alasan pemberhentian ini karena bukan termasuk lokus delikti. Itu yang saya sayangkan. Lokus delikti itu tempat kejadian perkara itu di rumah Ibu Desi di Kota Mobagu. Nah, ada apa sampai pihak Reskrim Polres Kota Mobagu ini menghentikan perkara ini dengan alasan bukan lokus delikti? Sudah jelas di dalam laporan polisi Ibu Desi, kejadiannya di rumah di Kota Bangun. Nah, kemudian surat yang keluar itu juga tidak ada capnya. Ya. Surat yang keluar ini tidak ada capnya sama sekali. Sebentar. Boleh? Saya pegang berkasnya, terlalu banyak itu. Nih. Waduh, Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Karena berkas terlalu banyak kan iya. terkait permasalahan ini kan. Ini yang saya tunjukkan ini. Ini yang ditangani oleh Kota Mobagu. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Ini tidak ada capnya sama sekali. Coba diperhatikan. Ya. Hah? Ini DP Iya. hasil. Kemudian yang di saya itu, yang mobil yang diambil dari saya itu adalah
bukan penyitaan, tetapi ternyata surat penyerahan barang bukti, namun tidak mencantumkan, anehnya tidak mencantumkan nomor perkara, nomor laporan polisi. Ya ini yang aneh. Makanya saya juga menganggap bahwa pihak penyidik Polres Blitar yang kebanyakan mengecam ulah yang bersangkutan. Kenapa sampai sekarang tidak pernah dipecat? Padahal sudah berulang-ulang kali melakukan penipuan dan penggelapan mobil. Nah, jadi yang lebih mendasar lagi, Pak, ternyata yang lebih mendasar lagi ketidakpuasan saya ini adalah setelah saya melakukan penelusuran pasca selesai sidang pelanggaran civil itu, ternyata oknum Faisal Hamenda ini pernah dihukum pidana dengan oleh Pengadilan Negeri Kota Mobagu dalam kasus penipuan dan penggelapan. Ya. Ini putusan pidananya ternyata tahun 2014 ada putusan pidana sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, di sini dia didakwa 2 pasal oleh penuntut umum, yaitu pasal penipuan dan penggelapan. Namun yang terbukti di persidangan adalah pasal penggelapan mobil, yaitu diputus 5 bulan penjara, sudah inkrah dan dengan ancaman 4 tahun penjara. Menjadi keberatan dari Bapak terkait kasus ini yang lebih spesifik lagi? Ya, oknum yang bersangkutan ini semestinya harus diberhentikan karena perbuatannya sudah sangat memalukan institusi, ya, meresahkan masyarakat, kemudian mencoreng, menurunkan wibawa dan kehormatan kepolisian. Jadi saya berharap ada ketegasan dari Bapak Kapolda Sulawesi Utara, karena berhubung nanti akan ada Kapolda baru, kami selaku masyarakat yang dirugikan, ya, tentunya meminta kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara yang baru agar supaya memperhatikan masalah ini dengan serius, karena sudah jelas dari arahan pimpinan tertinggi Polri itu Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa oknum-oknum yang mempermalukan kepolisian itu harus ditindak tegas. Jadi lebih khusus lagi beliau mengatakan pemimpin itu harus menjadi teladan bagi bawahannya. Dan saya menganggap bahwa putusan pelanggaran disiplin ini tidak adil bagi saya. Dan saya juga menyayangkan, saya tidak tahu apakah pemimpin di Polres Mitra ini tahu atau tidak track record dari Faisal Hamenda. Sebab dalam persidangan itu tidak terungkap fakta yang memberatkan bahwa yang bersangkutan pernah dihukum. Itu terkesan bagi saya menduga ini sengaja disembunyikan untuk melindungi oknum yang bersangkutan, karena dia yang sudah pernah dihukum 2014 dihukum pidana penjara, keluar bikin ulang lagi. Jadi tidak ada efek jerahnya di sini. Nah, itulah yang sangat saya sayangkan, dan saya berharap instruksi dan amanah Bapak Kapolri ini agar ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh jajaran yang ada di bawahnya. Jadi terkait pelaporan Bapak di Propam tadi, bagaimana tanggapan? Tidak ada capnya, ya. Surat yang keluar ini tidak ada capnya sama sekali. Bagus. Sebentar. Boleh? Saya pegang berkasnya, terlalu banyak itu.
Waduh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Karena berkas terlalu banyak kan Iya. terkait permasalahan ini kan. Ini yang saya tunjukkan ini. Ini yang ditangani oleh Kota Mobagu. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Ini tidak ada capnya sama sekali. Coba diperhatikan. Ya. Hah? Ini DP Iya. hasil. Kemudian yang di saya itu, yang mobil yang diambil dari saya itu adalah bukan penyitaan, tetapi ternyata surat penyerahan barang bukti. Namun tidak mencantumkan, anehnya tidak mencantumkan nomor perkara, nomor laporan polisi. Ya ini yang aneh. Makanya saya juga menganggap bahwa pihak penyidik Polres Mitra ini tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, kemudian terkesan melindungi Faisal Hamenda. Karena bisa dilihat dari tindakan-tindakan mereka yang sampai sekarang belum pernah memeriksa saksi yang mengetahui persis saya ini menjadi korban penipuan dari oknum polisi yang bersangkutan. Nah, jadi seperti itu. Ya, poin-poinnya sudah dapat, Pak. Jadi harapan terakhir dari Bapak selaku korban juga di dalam perkara ini. Ya, saya berharap bahwa cukup saja saya yang terakhir ya yang menjadi korban dari oknum Faisal Hamenda ini. Jangan sampai timbul lagi korban-korban yang lain. Oleh karena itu saya meminta ketegasan dari pimpinan Polda Sulut, dalam hal ini Bapak Kapolda yang baru nanti, untuk memperhatikan dengan serius masalah oknum Faisal Hamenda ini yang telah berulang-ulang kali melakukan penipuan dan penggelapan mobil, ya, meresahkan masyarakat, memalukan institusi, menurunkan harkat dan wibawa Polri, ya, untuk kemudian mengambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan agar supaya tidak lagi terjadi persoalan serupa di kemudian hari. Ini Oke. harapan saya. Oke, makasih. Terima kasih. Jadi terkait dengan permasalahan dari pelapor yang sudah melaporkan oknum kepolisian yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan, bagaimana tanggapan dari LSM? Saya sebagai Sekjen LP3 Sulut meminta agar oknum anggota Polri tersebut ditindak tegas oleh atasannya, dalam hal ini Kapolres dan Kapolda Sulut, karena ini sudah sangat mencoreng nama baik institusi Polri. Dan oknum seperti ini kalau dia hanya melakukan 1 kali 2 kali itu mungkin ada ini, tetapi ini kan sudah berulang-ulang kali dia lakukan hal yang seperti ini, dan ini sudah sangat merugikan masyarakat. Masyarakat saja kalau melakukan pelanggaran hukum, 1 kali melakukan pelanggaran hukum ada pembelaan, kedua kali dihukum karena sudah pernah melakukan perbuatan tersebut. Ini anggota Polri, oknum anggota Polri yang memang nyata-nyata dia adalah payung hukum, yang tahu itu permasalahan hukum, tahu itu pelanggaran. Dia berbuat hal ini itu sangat mencoreng nama baik Polri. Lalu saya minta kepada Kapolda Sulut, kalau Kapolres tidak bisa mengajukan untuk pemecatan kepadanya, copot Kapolres yang ada di Mitra. Karena kami menduga ini ada unsur pembelaan terhadap oknum tersebut. Karena perbuatan ini sudah berulang-ulang kali, bukan baru 1 kali saja. Dan saya minta kepada Kapolda untuk memperhatikan kinerja dari Kapolres dan Wakapolres yang ada di Mitra. Saya minta untuk dilakukan restitusi, diganti Kapolres yang seperti ini yang tidak mampu untuk melakukan tindakan tegas terhadap bawahannya. Itu saja. Oke, makasih.